Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari kawan kita di Bekasi. Jadi kawan kita ini ada dua yang bertanya ya. Yang pertanyaannya mirip, yang satunya ada di Kalimantan Utara. Saya lupa namanya, tapi pertanyaannya mirip-mirip, jadi saya bahas sekaligus. Dia menanyakan tentang credit leasing, ya. Jadi teman kita di Bekasi ini seorang pengusaha jasa transportasi. Dia punya beberapa armada gitu ya. Tadi dia nggak menyebutkan armadanya berapa, tapi dia punya beberapa armada yang setiap hari armadanya itu jalan untuk 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 mengangkut barang-barang milik konsumen gitu. Nah, karena kondisi keadaan bisnisnya sekarang memburuk, ada beberapa unit kendaraan yang tidak bisa diangsur seperti perjanjian yang sudah dibuat. Jadi dia beberapa kendaraan itu ternyata semuanya itu angsuran semua. Nah, ada beberapa unit yang tidak bisa dia bayar. Dia bilang sekitar 5 unit yang dia tidak bisa bayar, dan itu memang angsurannya besar-besar gitu, yang mereka masih bisa cover, yang angsurannya kecil-kecil. Nah, yang dia tanyakan, bagaimana bila saya kendaraannya tidak bisa mengangsur, tapi saya pengen nego untuk bisa bayar pokoknya saja dan diangsur gitu. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Dan ini pertanyaannya sama dengan teman kita yang di Kalimantan Utara. Kurang lebih sama. Cuman kalau dia kasusnya adalah kendaraan pribadi dan hanya satu kendaraan kreditnya gitu ya, karena bukan untuk bisnis. Nah, teman-teman, saya akan bicara secara umum bahwa pinjaman kendaraan ya, leasing kendaraan, apakah itu motor, apakah itu mobil, apakah itu truk dan sebagainya, itu perjanjian pengikatan jaminannya itu namanya fidusia. Dan kewenangan eksekutorial pasal undang-undang fidusia itu terletak di pasal 15 ayat 2. Kewenangan eksekutorialnya di sana ya, yang kurang lebih menyebutkan eksekusi yang dilakukan oleh leasing itu setara dengan putusan pengadilan itu ya. Nah, itulah mereka debt collector yang menarik kendaraan itu pakai pasal itu. Nah, tapi terhadap pasal 15 ayat 2 tersebut itu telah dilakukan uji materi ya oleh seseorang, orang kalau nggak salah itu seorang ibu di Jakarta yang kendaraannya itu sedang dalam negosiasi pelunasan, tiba-tiba diminta di jalan dan dia tidak kuasa mempertahankan mobilnya karena saat itu yang narik DC banyak orang gitu katanya, sehingga akhirnya mobil itu bisa ketarik sama DC. Nah, dari gugatan ibu tersebut oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 ayat 2 itu dikoreksi. Jadi dikoreksinya adalah eksekusi tetap ada kewenangan eksekusi oleh leasing tersebut ya, kantor leasing tersebut. Tapi sekarang dikoreksinya bila debiturnya mengakui bahwa dirinya berprestasi, satu ya. Yang kedua, dengan sukarela menyerahkan kendaraannya. Jadi pasal 15 ayat 2 kewenangan eksekutorial itu masih tetap ada. Tapi syaratnya diperketat. Syaratnya adalah bila debitur mengakui dirinya telah berprestasi, dan yang kedua menyerahkan unitnya dengan sukarela. Nah, itu baru dianggap sah. Bedanya dengan yang lama sebelum dilakukan uji materi, mau ikhlas atau nggak ikhlas, mau rela apa nggak rela, mau ridho apa nggak ridho, pokoknya ditarik oleh DC di jalan, maka itu sah gitu. Nah, sekarang tidak. Dengan banyaknya keluhan
masyarakat akhirnya pasal itu syaratnya diperketat. Nah, terhadap pertanyaan teman-teman tadi yang di Kalimantan Utara dan di Bekasi tadi, jadi terserah Anda mau kembalikan atau mau mempertahankan, tapi yang perlu secara umum teman-teman ketahui bahwa leasing kendaraan, apakah itu mobil ataupun motor, itu sebenarnya DC tidak bisa menarik unit tersebut, unit yang Anda pegang, bila Anda tidak dengan sukarela. Kalau Anda nggak izinkan, nggak bisa narik. Apakah mereka tahu? Ya mereka tahu sebenarnya. Tapi mereka kan makan dari situ. Para DC itu nggak digaji. Mereka adalah pihak ketiga yang diminta oleh kantor leasing untuk melakukan penarikan kendaraan. Ya, maka dengan berbekal surat SKP, surat kuasa penarikan, dia narik gitu. Dia narik, makanya dulu ya, mungkin kalau sekarang udah nggak begitu marak. Dulu itu di jalan berani, dia di rumah diambil gitu. Bahkan sedang dipakai orang lain pun mereka nggak peduli, tetap diambil gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya pasal itu mereka tuh kewalahan sebenarnya gitu. Karena sebenarnya nggak gampang akhirnya mengeksekusi, dan masyarakat sebenarnya kalau memang tidak berkenan ya berhak menolak gitu. Walaupun ibarat mereka memaksa, ya tetap aja pertahankan itu. Mereka memang sekarang banyak modusnya, dengan istilah dititipkan dulu ke kantor lah, atau istilahnya buat jaminan dulu, nanti udah bayar dikembalikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu nggak perlu diizinkan ya, nggak perlu, kenapa harus dititipkan gitu. Dan sebenarnya Anda dalam posisi saat ini, kalau memang tadi sudah tidak bisa mengangsur, ya saya sarankan ngapain berlama-lama. Kalau memang Anda tidak bisa mengangsur, ya silakan dioper kredit, tapi dengan prosedur, jangan asal di oper kredit secara fisik saja tapi tidak disertai dengan pemberitahuan ke kantor leasing ya. Itu seringkali terjadi di masyarakat, oper kredit meneruskan angsuran mobil atau motor tapi tidak dilaporkan ke kantor leasing. Itu berbahaya ya. Kalau seperti itu, nanti Bapak Ibu sebagai atas nama debitur bisa kena pidana ya. Pemindahan unit itu harus sepengetahuan kantor leasing, kalau enggak nanti malah Anda bisa kena masalah, kena pidana itu. Jadi kalau mau harus oper kredit, silakan menghubungi kantor leasingnya untuk diproses oper kreditnya. Nah, kalau mau diserahkan ke leasing itu juga Anda berhak saja gitu ya. Kalau silakan nego ke kantor, bukan ke DC ya. Nego ke kantor, ini kalau saya kembalikan, saya dapat pengembalian berapa gitu. Nah, perlu diketahui, semakin lama unit tidak ketarik, maka biaya penarikannya semakin tinggi. Semakin lama unit hilang dalam tanda kutip ya, artinya nggak ketarik-tarik gitu, atau unitnya tidak diketemukan itu, bila Anda mau melunasi juga pengurangannya juga signifikan. Jadi pada saat Anda memutuskan mau mengembalikan, itu juga Anda dapat cashback kalau angsurannya sudah masuk banyak. Kalau Anda memutuskan untuk pelunasan khusus namanya, itu juga bisa dapat keringanan banyak bila memang angsurannya sudah lama macet ya, minimal 9 bulan gitu. Pasti nanti akan dapat keringanan lumayan. Tapi kalau pun Anda terpaksanya harus oper kredit, saya sarankan harus sepengetahuan dari pihak leasing. Jadi jawaban saya bahwa unit tidak bisa diambil bila Anda tidak berkenan. Tinggal kuat-kuatan aja antara Anda dengan DC-nya. Biasanya DC rombongan, keroyokan gitu. Tapi kalau Anda tetap pede bahwa tidak bisa, tidak perlu Anda ambil, saya tidak izinkan, ya udah, mereka nggak bisa maksa. Gitu ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.